Pemirsa, hari ini komisi-komisi di DPR RI menggelar rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra kerjanya untuk membahas efisiensi anggaran. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Rona, selamat siang. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah ketika efisiensi ini terjadi begitu ya, apakah ini juga berimbas pada pelayanan dan bagaimana pembahasannya di sana? Ya baik, Anggi dan juga Valen, memang betul sekali baru saja selesai yakni rapat kerja atau raker antara Komisi 13 DPR RI bersama dengan menteri-menteri dan juga kepala lembaga mitra terkaitnya begitu ya. Tadi memang rapat ini berlangsung dari mulai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dan baru saja selesai sekitar 10 menitan yang lalu. Memang untuk rapat kerja hari ini di beberapa komisi ini juga berlangsung beberapa sesi begitu ya. Ada yang berlangsung dari pukul 9 tadi, namun ada juga yang baru dimulai pada pukul 13.00 ini dan nantinya juga ada yang dimulai dari sore hari yakni sekitar pukul 15 dan juga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang tadi ketika keluar dari ruang rapat Komisi 13 ini beberapa menteri ini juga ada yang berkomentar, namun ada juga yang enggan untuk mengomentari terkait dengan efisiensi anggaran di kementeriannya. Ya, ini seperti contohnya saja ada Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Natalius Pigai tadi mengatakan bahwa untuk anggaran yang diberikan kepada kementeriannya tahun ini adalah sebesar 113 miliar rupiah, yang mana awalnya atau semula ini dialokasikan anggaran untuk kementeriannya sejumlah 174 miliar rupiah, namun dipotong sebanyak 60 miliar rupiah. Meskipun ada pemotongan yang lumayan signifikan untuk kementeriannya, namun Pigai tadi mengaku siap dan tetap siap untuk menjalankan program-program selama di Kabinet Merah Putih ini, di Kabinet Indonesia Maju maksud kami. Dan selain itu juga Natalius Pigai tadi mengatakan meskipun dana yang dikucurkan untuk kementeriannya hanya sekitar 113 miliar rupiah, namun Pigai ini mengatakan bahwa tidak akan ada pemotongan terkait dengan gaji para karyawannya. Meskipun untuk program-programnya seperti program pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan HAM ini nanti tidak akan jadi diadakan karena memang efisiensi dari anggaran tersebut. Nah, tadi juga kami sempat mengatakan ada juga sempat bertanya kepada Menteri HAM terkait dengan anggaran untuk kementeriannya ini ada sejumlah 113, namun semula ia meminta sebesar 20 triliun rupiah. Namun ia enggan menjawab hal tersebut dan juga langsung pergi atau langsung kembali ke kantornya begitu. Jadi tadi awak media juga tidak mendapatkan konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Selain itu tadi juga ada tanggapan dari Wakil Menteri Sekretariat Negara atau Wamensetnek Juri Ardiantoro yang ia mengatakan bahwa untuk anggaran di kementeriannya ini sekitar sebesar 500 miliar rupiah dan ini dirasa cukup karena memang tidak ada sesuatu yang signifikan di Kementerian Sekretariat Negara, yang dimana tidak terlalu signifikan adalah terkait dengan pelayanan publik yang secara langsung. Maka dari itu dana yang diberikan sebanyak 500 miliar ini dianggap cukup, yang nantinya ini tinggal dibawa ke Menteri Keuangan saja. Nah, meskipun demikian tadi Wamensetnek ini mengatakan bahwa tidak hanya kementerian-kementerian atau separuh dari kementerian lembaga saja yang terkena dampak dari efisiensi anggaran, namun ternyata total dari sekitar 99 kementerian lembaga ini tetap terkena imbas dari efisiensi anggaran ini. Meskipun ada yang signifikan, namun ada juga yang hanya sedikit saja begitu ya. Namun terkait dengan hal tersebut tetap kami nantikan bersama-sama karena nantinya akan ada keterangan secara langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pada sore hari ini akan rapat bersama dengan Komisi 11 untuk membahas efisiensi anggaran tersebut. Dan selain itu tadi juga Ketua Komisi 13 dari fraksi Nasdem Willy Aditya ini mengatakan bahwa untuk dana-dana atau efisiensi anggaran dana yang diajukan revisiannya dari para menteri pada hari ini itu bersifatnya sudah final begitu ya, dan nantinya besok pada 14 Februari 2025 ini tinggal dibawa ke Menteri Keuangan saja. Meskipun nanti seiring berjalannya waktu ini juga tetap ada penyesuaian terkait dengan hal tersebut, karena memang untuk efisiensi anggaran ini Anggi dan juga Valen ini juga merujuk kepada instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai beberapa hal seperti biaya operasional maupun non operasional, kemudian biaya perjalanan dinas yang memang harus dipotong, namun untuk biaya belanja pegawai dan juga biaya bantuan sosial ini tetap harus ada begitu ya, dan tetap harus dianggarkan. Anggi dan Valen. Baik, Rona Marina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.